Selamat bertemu kembali dengan saya, Pendeta Agung Wibisana, dan kepada semua peserta dari Petki dan juga rekan-rekan yang datang. Kita bersyukur di hadapan Tuhan karena untuk menyambut semangat yang baru dalam tahun 2021 ini. Banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, dan kita harus juga memiliki satu hati yang sungguh-sungguh untuk kembali datang kepada Tuhan dan berharap pada Tuhan sesuai dengan tema yang diberikan pada saya secara pribadi untuk membawakan berita sukacita, berita pengharapan di dalam kegelapan kehidupan bangsa Israel yang juga terjadi seperti yang kita hadapi pada zaman ini, pada tahun-tahun ini. Dan kita bersama-sama belajar firman Tuhan dari kitab Injil Lukas, dan kita mohon pertolongan dari Tuhan, dan kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami percaya bahwa anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus sudah Engkau berikan pada kami dan memberikan pengharapan yang pasti, pengharapan yang tidak pernah diberikan oleh siapapun, dan pengharapan yang tidak pernah diberikan kepada orang-orang yang tidak memiliki hati yang mengenal Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau-lah satu-satunya harapan kami yang sejati, karena di luar Engkau dunia ini tidak memberikan pengharapan. Ada yang berpikir bahwa mereka bisa menerima satu hidup yang optimis, satu hidup yang lebih baik, tetapi kenyataannya manusia semakin hari semakin jauh daripada kehendak Tuhan. Mereka dipenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan dan kenikmatan-kenikmatan yang tambah jauh daripada yang Tuhan harapkan. Maka hari ini Tuhan, kami belajar melalui nyanyian Zakaria, seorang yang sangat diberkati Tuhan, seorang imam yang menjadi ayah dari seorang nabi yang bernama Yohanes Pembaptis. Kami belajar apa yang menjadi visi dari Tuhan kepada bangsa di dalam kegelapan ini. Dan kami mau belajar juga bersama-sama. Tuhan, berikan kami telinga yang sungguh-sungguh mendengarkan dan hati yang sungguh-sungguh terbuka di hadapan-Mu untuk firman yang kekal, sehingga tertanam dengan baik dan tumbuh dengan subur dengan kekuatan yang kekal itu Tuhan, dan tidak tergoncangkan dengan keadaan apapun, bahkan maut sekalipun. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Sebelum kita membahas apa itu pengharapan, kita memakai lebih dahulu dan mendasarkan pemberitaan firman Tuhan kita pada Lukas pasal 1 ayat yang ke-67. Demikian bunyi firman Tuhan, dan kemudian seterusnya di bawah. Nyanyian pujian Zakaria. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Saya ulangi, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala, sejak dahulu kala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Ayat 71, Lukas pasal 1 ayat 71. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita, dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah. Perjanjian apa itu? Perjanjian yang disumpah oleh Tuhan sendiri atas namanya sendiri, karena tidak ada lebih tinggi daripada Tuhan, dan tidak ada yang melampaui daripada nama Allah kita, nama Yesus sendiri, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Bagaimana tanpa takut itu? Karena kita beribadah pada ayat 75 dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, yang disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, kepada Yohanes Pembaptis, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi
untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada ia harus menampakkan diri kepada Israel. Nah, kita akan melihat ayat yang menjadi pusat pemberitaan kita, yaitu ayat yang kepada nabi-nabi diberitakan itu, ya. Ayat yang ke-70, Lukas pasal 1 ayat 70. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala, ya, oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Ini mirip dengan Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Dan berulang kali Allah memakai nabi-nabinya, memakai malaikatnya, memakai orang-orang yang dipercaya oleh dia, yang diutus, dan kemudian orang-orang yang diberi karunia dan orang yang diurapi oleh dia, memberitakan satu sukacita, tahun kebebasan, tahun rahmat Allah, tahun kasih karunia di dalam Kristus Yesus, untuk menunjukkan kekuatan rahmatnya kepada nenek moyang kita. Nah, kita akan belajar situasi bangsa Israel pada zaman kitab ini dituliskan, khususnya Lukas, yang juga berkaitan dengan kitab Yesaya, yang berkaitan dan paralel serta berkaitan hal-hal yang sama. Dan juga kita melihat apa yang diharapkan oleh Yesaya dan apa yang diharapkan di dalam pergumulan-pergumulan yang ada waktu Yesus datang, dan semua dunia seolah-olah memberikan satu optimisme, satu pengharapan, dan banyak orang yang tertipu bahwa mereka bisa mengharapkan dari pengetahuan, mereka bisa mengharapkan dari kepandaian seseorang, dari teknologi yang ada, dari kebaikan-kebaikan manusia yang dinampakkan, dari seluruh hati yang sungguh-sungguh ingin menyatakan bagaimana manusia itu bisa mencapai keberhasilan, kesuksesan, dan mereka berpengharapan bahwa dunia itu akan semakin baik menurut versi mereka. Dan kita lihat apa yang terjadi, kegelapan yang begitu besar, dan mereka semakin berjuang untuk mencapai kekuatan keberhasilan menurut kekuatan dunia ini, kekuatan manusia, maka semua runtuh. Dan kita melihat pada perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang dunia yang sedang menyusul, dan begitu banyak perang-perang yang lain, itu menunjukkan bagaimana orang-orang yang sangat optimisme ingin menguasai dunia, orang-orang yang ingin juga menyingkirkan orang-orang yang dianggap bodoh, orang-orang dianggap yang miskin, orang dianggap yang merepotkan, orang-orang yang merugikan, orang-orang yang tidak bermoral, orang-orang yang harus disingkirkan dari dunia, dianggap sampah. Dan bagaimana waktu Yesus datang dan memberikan pengharapan, dan begitu gelapnya dan pekatnya sekeliling yang ada pada saat itu, dan mereka menerima keadaan itu dengan jeritan, dengan satu tangisan, dengan teriakan, satu hati yang sungguh-sungguh ingin dibebaskan dari situasi itu. Betapa banyaknya pada zaman Tuhan Yesus dan juga pada zaman Nabi Yesaya, yang mirip juga di dalam Yesaya yang juga diceritakan di sini. Kita melihat apa yang terjadi dan apa yang kita lihat, dan khususnya hal-hal yang sama. Jadi kita lihat apa yang terjadi. Semua dunia ini pada waktu Assyria, Babilonia, dan waktu pembuangan itu, dan di dalam kerajaan-kerajaan besar itu, termasuk Persia di dalamnya, itu memberikan jaminan-jaminan kepada bangsa-bangsa lain. Kalau mereka ikut kepada bangsa yang besar ini, mereka akan mendapatkan ketentraman, mereka akan mendapatkan pengayoman, mereka akan mendapatkan kesejahteraan. Tetapi kenyataannya bangsa Israel di dalam kungkungan dosa, di dalam kekuatan yang dibuang oleh Tuhan itu, dan Tuhan tinggalkan bangsa Israel itu, apa yang terjadi? Mereka bergantung bukan pada Tuhan, mereka bergantung pada isi dunia ini, sama dengan waktu Tuhan Yesus. Bangsa Israel yang di dalam penderitaan luar biasa memberikan satu kepercayaan dan mencoba mereka untuk memberontak, tetapi tidak bisa. Dan berkali-kali mereka mencoba, pemimpin-pemimpin mereka mencoba untuk memberontak pada pemerintahan Romawi yang begitu kuat, dan semua dibunuh, semua kalah dan mati semua satu persatu. Dan kita melihat di sini apa yang diharapkan. Apa artinya pengharapan itu di hadapan kita? Pengharapan di dalam orang-orang dunia yang bukan menurut Alkitab adalah satu keinginan, satu pengharapan, satu ekspektasi
Jadi seperti hal yang akan terwujud atau tidak, dan bisa terwujud atau tidak. Tetapi berbeda dengan Alkitab. Alkitab memberitahukan pengharapan di dalam Kristus, pengharapan di dalam Allah, dan sumber Allah sendiri adalah sumber pengharapan, dan Allah di dalam dirinya adalah Allah yang selalu memberikan harapan dalam segala hal. Dan apakah kamu berada di dalam kesulitan padang belantara selama 40 tahun, Tuhan selalu menjadi pengharapan bangsa Israel dan tidak pernah Tuhan tinggalkan mereka. 40 tahun, 40 hari, 40 tahun, 40 malam itu, dan kita melihat 40 tahun tidak pernah ditinggalkan bangsa Israel. Dan Tuhan yang selalu setia sedangkan bangsa Israel yang selalu mengharapkan hal-hal yang di luar batas keinginan mereka dan sudah terlalu melawan Tuhan, dan mereka tidak mau hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang dituliskan di sini, dan jelas sekali dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Jadi bukan cuma waktu saya senang saya mau hidup di dalam kekudusan, waktu saya sungguh-sungguh bertobat, tetapi waktu saya dalam kelemahan, dalam dosa saya sudah angkatan, saya tidak bisa, saya kalah Tuhan. Itu kekuatanmu, bukan kekuatan roh Tuhan dalam hidupmu. Roh Tuhan tidak pernah dikalahkan. Manusia baru kita itu selalu melihat fajar pengharapan yang muncul setiap hari. Kesulitan-kesulitan hidup kita itu tidak pernah bisa mengalahkan. Bahkan kegelapan, kesesakan, penderitaan, perkabungan, kesulitan, sakit, penyakit itu akan memperkokoh ekspektasi kita. Dan disinilah bedanya dunia yang mengharapkan dan orang-orang percaya mengharapkan. Orang-orang percaya mengharapkan kepada pengharapan yang pasti, pengharapan yang tidak nampak, yang masih ke depan itu diimani. Nah, ini bedanya. Jadi waktu diberitahukan bahwa di dalam iman yang diberitakan oleh nabi-nabi dari sejak purbakala, Tuhan memberikan satu jaminan kepada orang-orang percaya bahwa Kristus adalah jaminan Mesias, anakku, anak Bapa, anak Allah itu. Jaminan satu-satunya, dan kau harus percaya kepada dia. Kenapa? Karena dialah satu-satunya mengalahkan seluruh kepalsuan jaminan optimis hidup yang dibangun oleh dunia, dibangun oleh kerajaan kegelapan, dan dibangun oleh iblis dan seluruh kuasa kegelapannya, memberikan kenikmatan pada manusia dan kepalsuan pengajaran dan pemikiran-pemikiran yang luar biasa itu. Nah, kita akan melihat pengharapan yang bagaimanakah yang diajarkan dalam Alkitab. Pengharapan yang jelas sekali dikatakan di sini, pengharapan yang berdasarkan kepada hati yang takut akan Tuhan. Dan hati yang takut akan Tuhan adalah hati yang hidupnya mencari kebenaran dan hidup di dalam kekudusan. Di hadapannya, cor Deus homo itu, Allah menjadi manusia itu membuat kita mampu untuk melihat dan berhadapan dengan Allah dalam iman kita, dalam kekudusan kita. Sehingga di dalam kekudusan kita bisa melihat Allah, di dalam iman kita bisa percaya akan janji Tuhan yang ya dan amin itu. Dan disinilah kita melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu memberikan pengharapan yang pasti. Jadi tubuh kita tidak memberikan pengharapan dengan pasti, karena sakit penyakit, karena keterbatasan, karena kita tidak bisa melakukan banyak hal. Banyak orang yang mengharapkan orang-orang melakukan hal yang super luar biasa. Maka film-film superhero dari Marvel itu sangat laku sekali. Kenapa? Karena itulah keinginan manusia. Ada manusia yang bisa melakukan, bisa terbang, bisa mengalahkan dan bisa menaklukkan kejahatan, dan semua tokoh-tokoh superpower itu adalah bentukan manusia dan bukan superpower yang dari surga yang begitu indahnya memberikan kepada kita satu teladan pengharapan di dalam penderitaan, di dalam penyangkalan diri, di dalam kehilangan hidupnya, di dalam kehilangan kenikmatannya, dan dia meninggalkan semua, meninggalkan kekuatan keilahian tahtanya, dan meninggalkan untuk masuk bersama-sama dengan orang-orang percaya, menanggung segala kelemahan mereka dan mengangkatnya. Dan itulah kekuatan aktif Tuhan Yesus yang menggerakkan kita dengan dinamis dan dengan kuasa Roh Kudus mengubah seluruh pemikiran kita, mengubah arah hidup kita. Yang dulunya kita menjadi orang-orang yang gampang sekali menyerah, membuat kita bangkit berdiri seperti perjalanan Emmaus dan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Setelah bertemu dengan Tuhan, mereka tercelikan, mereka kemudian mengharapkan yang baru, dan kelaparan, kesulitan itu sirna, dan mereka berjalan kembali ke Yerusalem. Dari Emmaus
menuju Yerusalem. Awalnya mereka meninggalkan Yerusalem menuju ke Emos dan menuju pada dunia tanpa kepastian. Mereka akhirnya kembali dari dunia yang tidak pasti itu. Mereka diberitahu pengharapan kembali oleh Tuhan, bahwa aku sudah bangkit, aku sudah memenangkan, dan segala sesuatu takluk di dalam kuasaku. Sakit, penyakit, dan tubuh yang bisa binasa itu aku sudah kalahkan itu, dan tubuhku tidak binasa, dan engkau akan diberikan kuasa untuk mengalami ini. Apa itu artinya? Bahwa kita mendapatkan pengharapan melebihi daripada kekuatan hidup kita sendiri. Jadi kasih Allah, kemurahan Allah, kasih setia Allah melebihi dan melingkupi, menguasai dari hidup dan matimu. Dan inilah satu kemenangan besar. Jadi setelah hidup kita diubahkan, pikiran kita diubahkan, perasaan kita, dan seluruh nilai-nilai apa yang sudah kita tanam dulu adalah sampah bagi Paulus seperti itu. Sekarang kita akan melihat apa yang dulu kita menghina Tuhan, begitu hinanya di kayu salib, bagaimana dia hidup dengan kehinaan, seperti bagaimana dia melayani orang-orang yang sangat miskin, orang buta, orang tuli, orang timpang, orang lumpuh, orang pendarahan, orang sakit, fakir, miskin, dan begitu banyak yang lainnya. Tapi Tuhan mengatakan, itulah aku datang bukan untuk memberikan supaya orang memuji-muji aku, tetapi supaya aku mengangkat orang-orang dalam kelemahannya. Dan dia menunjukkan itu semua, dan dia memberikan pengharapan, dan seluruh apa yang dia lakukan tidak ada kegagalan. Mujizat-mujizat Tuhan Yesus tidak ada satupun yang gagal, satupun tidak ada yang gagal. Dan semua diperintahkan oleh dia, baik itu laut, sakit, penyakit, baik itu setan-setan, baik itu iblis, semuanya dilawan oleh dia dan dikalahkan. Dan belenggu-belenggu dosa yang ada dalam diri kita dilepaskan, dan dia mengatakan, sudahlah, engkau sudah memenangkan dan engkau sudah diampuni, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Dan pada saat itulah Tuhan Yesus mengatakan bahwa nanti aku akan membuktikan dalam diriku, engkau akan melihat pengharapan yang di atas segala pengharapan, bahwa aku akan mati selama 3 hari, dan seluruh hidupku akan menerima hukuman dari Bapa, dan dosa-dosa itu ditimpakan kepada aku. Dan disitulah dia memberikan satu sukacita, dan berita inilah yang harus kita beritakan. Dunia tidak membutuhkan uang yang banyak. Indonesia tidak membutuhkan supaya bisa membalas hutang, membayar hutang. Bukan itu kebutuhan rohani bangsa Indonesia ini. Kebutuhan rohani bangsa Indonesia memerlukan juru selamat yang akan mengubahkan hidup dalam kegelapan yang tanpa harapan ini. Dan tidak ada satu orang yang bisa mengatakan seperti Tuhan, harapan Indonesia hanya di dalam aku, harapan keluargamu hanya di dalam aku, harapan hidupmu secara pribadi ada di dalam aku. Dan aku sudah memenangkan seluruh peperangan, baik di laut, baik di udara, baik ada di darat, baik ada di bawah dunia kematian, baik yang ada di atas, segala roh yang ada, semua sudah ditaklukkan. Dan Tuhan mengatakan, Bapa memberitahukan bahwa inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan, dan dialah harapanmu satu-satunya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Dan Tuhan Yesus berjanji, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Apa artinya? Bukan cuman kita disertai, kita cuman ditemani, dan kemudian kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang selesai. Bukan, kita didiami, kita bersama dengan Allah, dan kita diubahkan, dan kita diikatkan oleh Tuhan. Dengan apa? Dengan disatukan dengan tubuhnya yang sudah mengalahkan maut. Dan itulah pengharapan orang-orang percaya. Waktu nanti kita akan meninggal satu persatu, maka ada ketakutan di atas segala ketakutan, yaitu akan menghadapi maut, menghadapi kematian. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa, akan kuat, akan berani menghadapi ini kecuali memiliki nama Tuhan. Dan disitulah kita akan melihat uang gagal. Uang tidak bisa menyembuhkan penyakit. Uang tidak bisa menghentikan nyawamu. Uang tidak bisa menolong apapun. Kedudukan, apapun yang kau tanam di dunia ini, yang engkau tabur dengan kesia-siaan, semua akan sia-sia. Engkau bisa optimis di dunia ini, tetapi untuk menghadapi kematian, menghadapi kegelapan, menghadapi penghakiman Tuhan, hanya satu harapan, Kristus sebagai pembelamu, Kristus sebagai terangmu dan juru selamatmu. Dan percayalah pada dia. Dia berkata, akulah terang, akulah roti hidup, akulah gembala yang baik, akulah Alfa dan Omega, akulah yang terdahulu dan yang terkemudian, akulah yang awal dan yang akhir.
dan akulah segala-galanya bagimu. Dan disinilah Tuhan berkata, mari datang kepadaku, semua pengharapanmu yang palsu tinggalkan. Mari bergantung padaku dan aku akan menyatakan satu dimensi yang baru. Engkau akan melihat yang tidak pernah dilihat oleh orang. Engkau akan merasakan iman yang melebihi dari segala penyakit dan segala keterbatasan dalam hidupmu. Dan engkau akan berhasil melihat Kristus yang terang itu ada dalam hatimu. Dan itulah jaminan dari Tuhan. Dan Tuhan mengatakan hal itu. Dan engkau tidak pernah ditinggalkan selamanya. Iman. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur jika hari ini kami mendapatkan kembali pengharapan seperti bangsa Israel dengan kedatangan Kristus di dalam kegelapan dunia dan dengan kepalsuan-kepalsuan manusia, dengan kerajaan Romawi yang menjanjikan begitu besar keselamatan dan kesejahteraan, damai yang palsu. Tetapi di dalam Engkau Tuhan, Engkau memperlihatkan bahwa damai yang sejati adalah harus bisa hidup dalam kebenaran, kekudusan, dan di dalam hati yang takut akan Engkau. Dan disitulah harapan satu-satunya yang ada hanya di dalam Engkau, hanya di dalam anak-Mu, di dalam iman yang sungguh-sungguh memandang pada Kristus, iman yang aktif, iman yang dinamis, iman yang bergerak, iman yang tidak mati berdiri di atas kebutuhan-kebutuhan diri, tapi terlepas semua, terbebaskan. Dan disitulah kita semua percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang diberitakan oleh mulut nabi-nabi yang sampai akhir zaman, biarlah Engkau juga akan memberitakan, Engkau akan menikmatinya. Terima kasih Bapa. Harapan yang tidak pernah diberikan oleh siapapun kami sudah dengarkan, dan hanya dengan anugerah iman, kepercayaan, menerima yang Kau berikan pada kami Tuhan. Dan disitulah iman kami hidup, dan kami akan dijamin oleh Tuhan. Dan waktu kami menghadap Engkau di dalam kematian, dalam sakit-sakit penyakit, kami tidak pernah ketakutan. Dan itulah kemenangan sejati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami ini. Amin.